dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Nah ini kasih tahu nih, kalau ada penceramah, kok yang dibahas ngejek mulu, itu nggak benar tuh sholatnya itu. Oh pakaiannya belum sesuai sunnah. Udah sesuai sunnah tapi jenggotnya nggak panjang, diributin mulu. Udah pakai gamis panjang tapi warnanya nggak hitam, salah lagi. Udah rajin sholat tapi apa masih nggak sesuai dengan ada. Itu namanya ngejek, bukan mengajak. Padahal beda pendapat itu hal yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, saya selaku Ketua MUI Kecamatan Ciracas punya tugas pertama itu MUI adalah lembaga yang terdiri daripada zu'ama dan ulama. Zu'ama itu ya tokoh masyarakat, ulama ya para kiai, para ustadz. Apa tujuan dibentuknya MUI? Nah, tentunya untuk apa? Pertama, agar pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia tetap berjalan. Yang kedua, bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa tetap berkembang dan maju. Itu dalam ADART Majelis Ulama Indonesia. Perlu diketahui, MUI itu pertama berdiri tahun berapa aja yang tahu? 1975. Sama kayak DMI. Karena apa? Sebelumnya masjid aja ada Ikatan Masjid Persis, Ikatan Masjid NU, Ikatan Masjid Muhammadiyah, Ikatan Masjid Al-Wasliyah. Itu di era-era Orde Baru begitu. Ya sebelum adanya MUI sama DMI. Orang Muhammadiyah jarang masuk ke masjid yang NU. Kenapa? Depan pelang masjidnya itu ada lambang NU. Di Masjid Muhammadiyah ada lambang Muhammadiyah. Itu begitu. Begitu juga para ulamanya. Ulamanya juga ikatan ulama atau kiai NU, kiai Muhammadiyah dan sebagainya. Waktu itu pemerintah Orde Baru lah ya, menginginkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau mau maju dalam kancah regional maupun global, maka harus beres dulu di dalam negeri. Jangan sampai yang satu maju, yang satu gandulin. Ya, biasanya ini yang Muhammadiyah mau maju, yang lain ngalang-ngalangin. Kira-kira umat Islam Indonesia setelah reformasi gitu nggak? Gitu nggak? Iya kan?
Dirasakan nggak? Di zaman dulu sebelum reformasi, kalau maju bareng, mundur bareng. Namun setelah reformasi, legitimasi MUI digoyang-goyang, bahkan bubarkan MUI, bubarkan DNI itu setelah reformasi. Ada upaya dari pihak luar untuk meruntuhkan Indonesia, ya goyang aja, bubarin MUI, bubarkan DNI. Kalau DNI bubar, MUI bubar, ya umat Islam berantem. Kalau umat Islam berantem satu sama lain, Indonesia ya lemah. Itu hadirin. Ingat ya, sebelum berdiri negara Republik Indonesia sudah ada dulu yang namanya Muhammadiyah, betul nggak? Sebelumnya sudah ada NU, sebelumnya sudah ada Persis, sebelumnya sudah ada Ali Irsyad, ya kan? Sebelumnya sudah ada Matlaul Anwar. Jadi apa namanya, ormas-ormas Islam yang ada ini sudah ada sebelum adanya negara Indonesia. Dan ormas inilah yang menyatukan umat Islam di seluruh Indonesia. Karena sebelum ada kecamatan di wilayah tertentu, di kepulauan udah ada dulu SD Muhammadiyah, ada pesantren NU, betul nggak? Dan satu sama lain saling berhubungan. Kalau umat Islam itu berantem satu sama lain, Indonesia bubar. Kalau NU sama Muhammadiyah nggak berjalan seiringan, negara sakit. Itu hadirin. Makanya apa? Tahun 75 itu didirikan MUI. Waktu itu Pak Harto, Indonesia perlu ada mufti negara, mufti daulah. Nah, namun terjadi diskusi antara para kiai di kalangan Nahdliyin, di kalangan Persis dan sebagainya, termasuk kalangan Muhammadiyah. Buya Hamka nggak mau mufti negara, yang ini maunya ini. Sampai akhirnya Kiai Ibrahim Husain dari NU dan lainnya sebagai udah kalau nggak mau mufti negara, usulan Pak Harto, jadilah Majelis Ulama Indonesia. Kalau mufti negara, keputusan di tangan seorang mufti saja, kayak di Al Azhar itu, Syekhul Azhar. Waktu itu maunya Pak Harto, kebijakan pemerintahan itu dikonsultasikan ke mufti negara, kayak di Mesir. Semua kebijakan pemerintah Mesir tanya dulu sama Al Azhar, muftinya. Waktu itu ulama Indonesia yang ada. Dan bentuknya MUI. Kalau menjadi mufti negara, kedudukannya sangat kuat itu ulama Indonesia. Cuman ya sudah ada MUI. Itu hadir. Karena waktu itu pemerintah ingin ada umat Islam mayoritas, negaranya itu mesti kultur yang mengikuti mayoritas rakyatnya, kultur Islam. Ditanyakan kepada ulama. Dengan ada MUI, maka ulama dari berbagai ormas, berbagai mazhab, kalau ada masalah-masalah yang harus dipecahkan bersama, kumpul. Biasanya persoalan yang praktis. Itu akan ngumpul, ada fatwa, ini keputusan bersama. Kenapa perlu keputusan bersama? Karena kita bukan hanya hidup sendiri, namun kita hidup berkelompok juga kan. Setelah hidup berkelompok, kita hidup bermasyarakat. Dalam kelompok ada nggak aturan kelompok? Nah, contoh yang namanya kelompok Muhammadiyah, kelompok NU, masing-masing punya aturan nggak? Aturan. Yaitu Persis punya aturan, punya ciri. Makanya Pak, sebelum tahun 75 itu para ulama itu mengakhiri ceramahnya, wabillahi taufiq wal hidayah,
Muhammadiyah tuh. Nah, akhirnya yang pertama-tama gitu Muhammadiyah, akhirnya ke NU kita bikin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU. Nah, nanti kemudian yang lain kita juga lain, nasrun minallah wa fathun qarib, persis. Nah, memang begitu dulu. Maka setelah adanya MUI, sudahlah mau wabil taufiq wal hidayah, mau Allah mafilah motorik, boleh dipakai semuanya. Sekarang bahkan kita populerkan di menutup kegiatan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabil taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wah, ini gak jelas nih kiai antum yang mana ya. Karena kita itu pengen, itu kan identitas kelompok masing-masing, kan gitu kan. Tetapi semuanya sama-sama la ilaha illallah. Artinya sama nggak? Artinya sama. Wabil taufiq wal hidayah, dengan taufik dan hidayah Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan dia Allah yang memberikan taufik kepada jalan yang lurus. Sama kan? Doa nasru minallah wa fathun qarib, berharap pertolongan Allah dan kemenangan yang sudah dekat. Artinya sama. Cuman sebelum adanya MUI itu masing-masing kelompok itu pengen lebih menonjol dari yang lain. Nah, itulah yang digunakan oleh orang di luar Islam biar pada berantem tuh orang Islam. Sehingga mereka eker-ekeran, cakar-cakaran, yang tetap menang orang di luar Islam. Itu hadirin. Ya. Maka saya senang di Ciracas itu kita bangun bersama pola pikirnya. Ya. Dulu itu tahun DMI ya, DMI mulai ada di Ciracas itu tahun 2001. MUI ada strukturnya tahun 2006. Kita bicara sejarah ya. Itu begitu. Kegiatan DMI ya subuh gabungan hari Ahad yang datang bisa sampai 500 lebih. Ketika waktu itu masjid-masjid belum, nggak ada itu kajian subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, nggak ada itu. Yang ada hanya DMI. Itu begitu di Ciracas ya. Makanya Pak, semua masjid mengirimkan utusan, ramai banget. MUI juga bikin kajian subuh Ahad ketiga. Nah, inspirasi dari MUI DMI akhirnya apa? Banyak masjid membuat kajian subuh. Setelah masjid-masjid bikin kajian Ahad subuh, peserta DMI berkurang separuh. Jadi dibilangin sebulan sekali masjid-masjid itu kajiannya ikut bareng kajian DMI. Oh enggak, kita lebih enak di masjid sendiri. Karena di masjid yang pas jatah DMI enggak ber-AC, di masjid sendiri ber-AC. Itu begitu. Nah, pernah ada case udah dibilang narasumber itu di DMI itu nggak mihak kelompok kanan, nggak mihak kelompok kiri, karena di DMI itu namanya Dewan Masjid, maka ada perwakilan Muhammadiyah, perwakilan NU, perwakilan Persis. Itu supaya wajah Islam di hadapan orang luar Islam itu satu, jangan macam-macam. Ada penceramah bukannya membangun malah rusak. Apa? Pada penceramah datang di sebuah masjid yang kebetulan kulturnya kultur Muhammadiyah. Di ceramah di situ sebuah gabungan, kenapa nih? Kenapa enggak kunut? Kenapa enggak zikir bareng-bareng? Wah, ini pasti Wahabi gini. Akhirnya selesai subuh gabungan, separuh anggota DMI di Ciracas mundur. Penceramahnya kok ngurusin khilafiyah. Itu begitu. Nah, ini kenapa penting itu DKM itu
ngasih tahu penceramahnya, Ustaz, masyarakat kami seperti ini, kan gitu kan, kulturnya seperti ini. Nah nanti yang disampaikan arahnya tujuannya ke sini, bisa dipahami nggak? Iya gitu, jangan sampai wong baru dicat malah di semen lagi, gimana sih? Akhirnya waktu itu saya baru di DMI. Akhirnya, wah kalau yang begitu setiap penceramah bikinkan tema. Terus penceramah yang kayak model begitu jangan dipakai dulu. Nah, itu begitu. Ini temanya ini, masalah di Ciracas ini, bahasanya ini. Bahkan saya bikinkan tulisan 1-2 lembar, silakan antum sampaikan ini Kiai sesuai dengan bahasa antum. Tapi makalahnya itu saya bikinkan. Barulah separuh masjid yang tadinya keluar dari DMI balik lagi ke DMI, menjadi kuat lagi Dewan Masjid. Sekarang ini hadirin, memecah dengan menyatukan gampangan mana? Merusak sama memperbaiki gampangan mana? Memperbaiki itu susah, tetapi merusak sekali pukul, ya kan? Sekali pukul jepret, tetapi memperbaiki, apalagi memperbaiki hati, ya? Memperbaiki hati orang yang sudah rentak itu susah. Maka apa? Di antara prinsip-prinsip MUI itu, ini agar dimengerti semua, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Nah ini kasih tahu nih, kalau ada penceramah, kok yang dibahas ngejek mulu, itu nggak benar tuh sholatnya itu. Oh pakaiannya belum sesuai sunnah. Udah sesuai sunnah tapi jenggotnya nggak panjang, diributin mulu. Udah pakai gamis panjang tapi warnanya nggak hitam, salah lagi. Udah rajin sholat tapi apa masih nggak sesuai dengan ada. Itu namanya ngejek, bukan mengajak. Padahal beda pendapat itu hal yang biasa. Allah mengatakan, ya Yohanes, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu itu bersuku, berbangsa. Betul enggak? Suku bangsa, jumlahnya banyak enggak? Beragam. Pasti banyak warna, banyak berbeda. Nih, baik saya tanya, ada berapa mazhab dalam Islam yang kita ketahui? 4 yang kenal, karena ngajinya hanya tahunya 4. Yang 4 kayak apa juga gak ngerti kan gitu kan. Pokoknya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kan gitu kan. Gitu. Dalam sejarah Islam yang tertulis itu mazhab fikih, ini mazhab fikih, mazhab hukum. Belum mazhab thariqat, belum mazhab apa namanya fikir yang lain. Itu ada 13 mazhab. Apa 13 mazhab? Yang kita tahu sampai ke kita dipelajari ada 4 mazhab. Betul nggak? Hadirin. Hanya yang disepakati 4 mazhab saja nggak bisa sepakat, apalagi kalau 13 mazhab. Contoh begini, Imam Malik itu kumis itu dicukur bersih, itu sunnahnya. Jadi kumisnya itu bersih, jenggot doang. Imam yang lain tetap ada kumisnya, tetapi jangan lewatin bibir. Mazhab Hanafi sama, kumis itu bersih, sunnahnya jenggot. Adhabus Syafi'i, ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i, kumisnya boleh dipotong habis, jenggotnya boleh dipotong habis.
Kira-kira kita kalau sama orang yang beda pendapat sama kita bisa terima nggak? Ternyata mereka ngikutin pendapat ulama. Orang kalau pakai imamah, ya kita kan nggak pakai imamah ya, pakai peci hitam, pakai peci putih, gitu kan? Pakai peci Arifin Ilham, itu peci Tiongkok gitu, ya kan gitu. Bahkan baju koko tanpa kerah disebut kerah Shanghai, kan gitu ya. Oh berarti ikut Shaolin dong. Nah ini seringkali ada nggak satu pihak yang mempersoalkan hal itu. Padahal yang penting adalah pakai baju yang rapi substansinya, menutup aurat, pakai penutup kepala, mau peci hitam, mau pakai imamah. Imamahnya ada kuncirnya atau nggak ada kuncirnya, ada buntutnya. Kalau di India orang Hindu pakai imamah, Sikh pakai imamah, Muslim pakai imamah. Ada bedanya nggak? Di sana ada bedanya. Kelihatannya sama. Kalau dia tuh pakai imamah, ada kuncirnya, itu muslim, seorang muslim. Orang India jenggotan, kalau dicukur kumisnya habis, ya, musalman. Tapi kalau kumis sampai jenggotnya sama-sama panjang, Sikh. Sama-sama pakai baju kurta. Kalau yang musalman itu muslim, itu celananya di atas mata kaki. Kalau yang orang Hindu di bawah mata kaki. Wah, itu sana kulturnya seperti itu. Ada yang pernah ke India, ke Bangladesh, ke Pakistan? Good. Jadi kita mesti tahu kultur orang lain sehingga kita tidak menghukumi kultur orang lain karena tidak sesuai dengan mau kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan agama Islam kita itu adalah budaya kita, kultur kita. Ini hadirin. Di Indonesia itu budaya bangsa Indonesia secara umum banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Meski demikian, banyak orang yang mengatakan Indonesia bukan Islam. Betul nggak? Orang Indonesia itu dikenal ramah. Ketemu sama orang yang belum dikenal, senyum, menegur. Betul nggak? Itu budaya Islam atau bukan? Budaya Islam. Nabi mengatakan Afus salam alaman arafta alaman lam ta'rif. Ucapkan salam pada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Itu orang Indonesia itu tanpa tanya dalil itu sudah mengamalkan ajaran Nabi. Sekarang banyak orang yang kalau ngaji dalilnya mana? Prakteknya nomor sekian. Betul nggak? Orang yang banyak praktek nggak banyak tanya dalil. Tapi orang yang masih nanya dalil mulu, prakteknya belum. Bisa dimengerti nggak di sini? Ya hadirin. Makanya pemahaman Islam di Saudi melahirkan budaya di sana. Kultur orang Saudi, ya kan? Itu pakai kemana-mana pakai gamis putih, terus pakai kifayeh, pakai ikol. Betul nggak? Itu setelah ada kerajaan Arab Saudi. Sebelum adanya kerajaan Arab Saudi ya nggak begitu. Jadi budaya Saudi setelah adanya kerajaan jadi seperti sekarang. Sekarang dirubah sama pangeran putra mahkotanya. Perempuan Saudi nggak wajib pakai hijab. Nggak wajib pakai hijab. Mulai mereka lepas hijab, lepas cadar, ikut goyang-goyang di bioskop. Kenapa? Kebijakan dalam rangka putra mahkota itu mau merubah budaya orang Saudi, dimulai daripada pemikiran-pemikiran masyarakatnya dirubah. Yang tadinya haram jadi
boleh, yang tadinya boleh jadi haram, itu begitu. Jadi budaya masyarakat dipengaruhi oleh apa? Paradigma berpikir umumnya masyarakat, dan perubahan itu sangat mudah terjadi jika ada kebijakan kerajaan. Dan Indonesia ini budaya masyarakatnya sangat besar dipengaruhi oleh agama, budaya ramah tamah, budaya kerjasama, gotong royong, budaya toleran terhadap perbedaan. Ya, hadirin. Karena apa? Bagaimana nggak toleran terhadap perbedaan? Ada berapa suku di Indonesia? Banyak suku, tetapi banyak perbedaan, tetapi agama Islam bisa dianut oleh semua suku yang berbeda. Itu karena apa? Dakwahnya para ulama yang toleran terhadap perbedaan. Perbedaan yang sifatnya tidak substantif. Maka hadirin, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Mengajak kepada agama Islam substansinya. Kalau formalitasnya itu berarti pendapat kita, ya, pendapat kelompok kita. Ya, hadirin rahimahullah. Ya, ini contoh. Sholat subuh waktunya sampai jam berapa? Sholat subuh itu sampai syuruk. Sampai syuruk. Sampai syuruk. Syuruk sama isyraq beda enggak? Beda. Di Indonesia itu biasanya orang sholat isyraq di waktu syuruk atau di waktu isyraq? Iya, mestinya di waktu isyraq. Syuruk sama isyraq artinya gini. Syuruk itu, ini ibarat nih, ini matahari. Kalau matahari masih di bawah ufuk, cahayanya sudah kelihatan apa enggak? Di atas ufuk cahaya kelihatan enggak? Kelihatan. Makanya apa? Disebut fajar. Berpijar. Apa? Pijar. Matahari masih di bawah ufuk. Nah, dalam konsepnya itu, kalau matahari di bawah ufuk 14 derajat di bawah ufuk, itu sudah subuh. Awalul subhi, awalul fajr, awal fajar. Udah berbicara. Itu begitu. Nanti matahari itu keluar dikit aja, namanya syuruk. Nah, di saat matahari lagi terbit, nggak boleh sholat, kecuali sholat fardu karena ketinggalan. Sholat sunnah nggak boleh. Matahari lagi naik. Nah, kalau sudah terpenggal antara ufuk dengan matahari udah nggak ada batas, namanya isyraq. Nah, itulah awal duha, awal waktu duha. Di saat itulah kita sholat isyraq. Di Indonesia itu orang pada sholat isyraq sejak kapan? Nah, enggak, tradisi orang sekarang pada sholat isyraq itu baru kan? Itu gara-gara jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang mempopulerkan sholat isyraq. Kalau kiai-kiai itu tahunya apa? Sholat duha. Jam berapa Pak Kiai sholat duha? Jam 10. Betul nggak? Jam 8 itu sholat duha 4 rakaat. Datang apa jamaah tabligh dari India, mazhabnya Hanafi. Lah kok habis sholat subuh pada ngaji. Tahu-tahu matahari sudah nongol, langsung pada sholat lagi. Ini sholat apa nih? Sholat isyraq. Itu. Nggak dikenal sholat isyraq dalam mazhab Syafi'i. Dikenalnya dalam mazhab Hambali. Nah, gitu. Awal mulanya teman-teman Rojak, tahu nggak radio Rojak? Bid'ah, mubtadi. Itu bid'ah, itu namanya sholat isyraq. Karena belum nemu dalilnya. Ketika sudah nemu dalilnya, paling giat sholat isyraq.
Sampai-sampai belum masuk waktu isyraq sudah pada sholat. Paham nggak? Kok belum masuk isyraq sudah pada sholat? Ya karena salah paham syuruk sama isyraq. Yang banyak di Ciracas itu sekarang gara-gara yang bikin jam sholat, jam iqomat itu nggak belajar fikih. Yang namanya syuruk bunyi titit-titit, wah langsung pada sholat. Mas itu belum masuk isyraq. Enggak, ini udah bunyi titit-titit. Itu syuruk bukan isyraq. Karena yang pertama kali bikin jam sholat itu nggak belajar fikih, nggak bisa bedain syuruk sama isyraq. Nah disinilah kita perlu mengkoreksi pemahaman kita. Kalau ada yang mengkoreksi pemahaman kita, dengerin. Jadi jangan menjadi orang yang antipati terhadap kritik. Tapi jangan juga setiap orang yang beda dengan kita dikritik. Waktu orang Jawa bikin sayur asam manis juga. Orang Jawa bikin sayur asam manis apa enggak? Manis. Memang kulturnya orang Jawa manis. Ya enggak? Giliran sayur asamnya orang Sunda butek banget. Sayur asamnya orang Betawi itu begitu. Itu hadirin. Ya, jadi nggak usah protes, emang dia orang Jawa, kan gitu kan. Orang Betawi begitu, emang begitu orang Betawi. Tapi sama-sama bangsa Indonesia. Cuman ya tadi jangan sampai dulu sebelum ketemu dalilnya bilang bid'ah. Setelah dapat dalil pendapat bid'ahnya hilang, sekarang sunnah. Ternyata memang apa? Kita mesti terus belajar. Jangan sampai kalau belum nemu dalil dibilang tidak ada dalilnya. Ya. Itu karena apa ya? Ibtidaiyah beda dengan yang sudah di jamiah. Orang yang belajar di SD beda dengan orang yang sudah kuliah. Orang sudah kuliah itu mempelajari berbagai macam paham, pendapat, golongan. Nah, tujuannya banyak golongan itu untuk membangun apa? Hal-hal yang besar. Di Indonesia kalau hanya dengan orang Jawa bisa kuat nggak? Nggak bisa. Kalau hanya orang Sunda saja nggak bisa. Kalau hanya orang Batak saja nggak bisa. Indonesia itu akan kuat kalau semua suku yang ada itu bersatu Pak. Ya tadi yang diterima oleh Allah agama Islam itu konsep dasarnya. Konsep dasar. Kama yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu. Kalau tidak menerima agama Islam, yang cari di luar agama Islam enggak diterima sama Allah. Kan gitu kan. Tinggal kita dakwahkan saja. Sampai sekarang di Indonesia itu saking membudayanya agama Islam, pejabat negara mau Islam mau Kristen, apalagi mau pilkada, mulai ceramah pakai assalamualaikum enggak? Itu ada orang kita tahu bukan Muslim, tetapi membuka ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dia nggak tahu artinya tetapi dia ucapkan. Karena apa? Kalau nggak begini nggak diterima. Artinya apa? Muqaddimah ceramah di Indonesia sudah identik mesti kayak orang Islam. Di akhir ceramahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islam telah mempengaruhi. Dulu di masa Kesultanan Turki itu kuat. Ya. Semua duta-duta besar dari negara Eropa mereka melihat bahwa di Istana Topkapi istri-istri sultan, putri-putri sultan itu mereka selalu pakai gamis panjang dan pakai cadar. Nah, kalau ada pertemuan antara dubes dengan keluarga sultan, akhirnya apa? Ternyata penguasa yang paling besar,
pemenang yang paling hebat, budayanya seperti itu. Kalau makan pakai tangan, nggak pakai sendok. Itu raja, sultan, khalifah. Istrinya selalu pakai gamis, pakai kerudung. Maka diikuti oleh istri-istri dubes dari Eropa. Sehingga tradisi di Inggris di mana-mana, ya, mereka itu pun pakai cadar meskipun carang-carang. Kita nggak carang. Itu pernikahan orang Barat itu pakai cadar nggak? Pakai cadar cuman ya screen. Itu karena apa? Mereka melihat wanita yang mulia itu seperti di Turki. Pemenang itu kebiasaan dan budayanya ditiru oleh yang kalah. Bisa dipahami nggak sini? Nah ini dia. Indonesia itu yang kasih nama Indonesia kan orang Belanda ya. Indonesia. Sebelumnya dikenal Indonesia bukan? Enggak. Nuswantara. Apa Nuswantara? Ada lebih daripada 200 kesultanan yang bergabung dengan Republik Indonesia. Perlu diingat dalam catatan itu, Islam sudah ada lembaga kesultanan di Nusantara sejak tahun berapa? Sejak tahun 750 sudah ada kesultanan. Saat ada kerajaan Sriwijaya besar, sudah ada kesultanan Islam kecil. Tahun 1100 ada kesultanan Perla. Tapi masih di ujung sana pulau Sumatera. Nah, sebelum Majapahit berdiri, itu sudah ada Samudra Pasai, Perla, Kedah. Dan bahasa yang dipakai oleh kita dulu namanya bahasa Melayu. Sehingga apa? Kiai-kiai kalau bikin surat ke kiai lain yang beda suku pakai bahasa Arab pegon. Kalau orang Malaysia bilang Arab Jawi. Itu tulisannya Arab, bunyinya bahasa Melayu. Orang Malaysia belajar dengan orang Jawa. Maka di mana tempat pertemuan orang-orang para dai itu? Di Malaka. Malaka itu bahasa Arab dari kata liko. Melaku jadi liko di Malaka. Mulako, lisannya orang kita bilang Malaka. Tempat liko, pedagang dai. Akhirnya lahirlah bahasa Melayu. Hadirin, Majapahit berdiri tahun 1290. Hayam Wuruk sama Gajah Mada kalau milih menteri-menteri, duta-duta diwajibkan yang bisa bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Karena apa? Bahasa Melayu itulah yang dipakai dalam bahasa dagang di seluruh wilayah Nusantara, bukan bahasa Jawa. Tapi bahasa, maka orang Ternate, Tidore, kemana-mana, kenapa bisa berhubungan sama orang Banten? Karena pakai bahasa Melayu. Itu bahasa yang dilahirkan dari pergaulan para ulama dan pedagang. Maka 90% bahasa Melayu itu serapan dari bahasa Arab. Itu menunjukkan pengaruh Islam itu begitu kuat, membudaya dan melahirkan satu bangsa. Kenapa kita malah nggak bangga? Kenapa kemudian kita lemah? Karena masing-masing mengunggulkan kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hadirin rahimakumullah, ya. Nih, orang Banten, Kesultanan Banten pergi ke Kalimantan, nikah sama orang sana, melahirkan Kesultanan Banjar. Lalu kemudian ke Sulawesi, Kesultanan Goa, itu tidak lepas dari darahnya orang Sunda Banten. Lahirlah anak mereka, Syekh Yusuf Al-Makassari. Balik lagi ke Banten, balik lagi. Itu muter-muter aja. Kok bisa ya? Orang Bugis sekarang pakai bahasa Bugis, orang Banten pakai bahasa
Sunda. Kok mereka bisa berhubungan? Karena ada bahasa lain, bahasa lain. Serapan dari bahasa. Saya itu mengkaji bahasa Arab setelah saya banyak ahli di bidang bahasa Arab. Oh, ternyata banyak sekali kosakata bahasa yang kita sebut bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Itu aja. Dulu pernah lihat film Wan Abud. Kalau minta maaf gimana? Ini minta maaf. Yang betul maaf atau maaf? Kalau yang benar maaf. Karena pakai kata afa yafu afwan. Kalau sekarang yang orang baru dari Madinah, afwan ya akhi, kan gitu kan? Afwan. Itu pakai apa? Masdar. Kalau orang kesana kan fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'alan. Ya kan? Ini afa yafu afwan ma'afan. Nah, Wan Abud itu pintar. Ini minta maaf. Pakai ain. Memang, tapi orang Betawi maaf ya. Ya sama. Orang manggilnya abang. Apa? Abang. Abang itu yang lebih besar kan? Itu memang akbar, jadi bilang abang. Abang itu dari kata akbar. Itu. Kawin dari kata akhwai. Apa itu akhwai? Akhi. Akhi, saudaraku. Akhun, akhwaini. Dua orang menjadi satu. Maka udah kawin belum? Gitu. Akhwain. Maka hendaknya suami istri itu seperti sahabat karena sudah akhwain. Orang kita jadi udah kawin. Nah, ini suami istri kayak komandan sama prajurit, gimana nih? Hah? Jadi istri sama suami siapa? Memang komandan nih. Mestinya suami sama istri seperti teman. Ya kalau salah-salah dikit suaminya maafin, istrinya keliru dikit juga dimaafin. Coba kalau kita sama teman gampang memaafkan apa enggak? Teman kita minjem motor kita, pulang bensin habis, gimana sih lo? Habis nggak isi bensin, lupa tadi. Besoknya pinjam lagi kita kasih nggak? Dikasih juga, teman. Coba sama teman kita bisa maafin, sama bini kenapa nggak bisa maafin? Nah kalau istri kita lakukan seperti teman, maka ada keliru, ada salah kita doakan ya Allah, luruskan istri saya ya Allah. Ya. Dia nyebelin banget ngomongnya, ya Allah perbaiki dia. Begitu, karena kita melakukan dia sebagai teman. Tapi kalau sebagai bawahan, bu gini. Seperti bawahan, mana itu? Apa namanya? Laporan, keuangan. Waduh, istri ternyata bukannya surplus, tekor Pak. Ini kalau istri kita bikin laporan keuangan, kira-kira dia banyak tekor atau surplus itu? Aduh. Suami tahunya ini kasih uang sekian, jebret. Dia nggak tahu harga bawang naik, harga minyak naik. Makanya zaman pilkada pembagian minyak pun mau mereka pada antri. Ya. Nah ini gambaran umum saja. Hadirin, ini saja. Sekali lagi dakwah itu mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina, ya, menyayangi bukan mencari, bukan menyaingi. Maka ustadz-ustadz itu jangan bersaing satu sama lain. Kalau dakwah itu menyayangi bukan bersaing, bukan saing-saingan. Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Ya, memberi solusi bukan mencari simpati. Ini kalau dai bukan cari solusi, datang habis ceramah bikin masalah karena cari simpati agar semua orang ikutin pendapatnya. Wah, ini bukan dakwah itu. Ya. Dakwah itu membela umat, bukan mencela jamaah. Jamaahnya dicela mulu, neraka. Semuanya masuk neraka. Kalau kita udah sholat masuk neraka katanya. Gimana sih? Kafir lagi.
Jadi dakwah itu membela, bukan mencela. Makanya Pak, seorang dai, karena ini DKM itu juga dai. Tugasnya DKM mengajak orang memakmurkan masjid. Gak cukup hanya mengajak melalui mikrofon, melalui surat. Datangi mereka ke rumahnya yang belum datang. Yang berikutnya doakan mereka. Di komplek ini yang belum ke masjid muslim siapa? Catat. Tugasnya DKM. Al-Fatihah ila fulan bin fulan nomor sekian. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah kan nomor rumah sekian, RT sekian, belum ke masjid. Lahul Fatihah. Nanti kan kedengaran sama Pak, rumah kita dibacain Fatihah gitu. Pertama-tama dia agak tersinggung, besok-besoknya alhamdulillah dibacain Fatihah mulu, sekarang nggak tenang ke masjid yuk. Gitu. Pernah nggak gitu DKM gitu? Nah, jangan hanya protes doang, itu jarang banget ke masjid itu. Jangan, dakwah dan doa. Jadi doa, dakwah ilal khair, ajak orang pada kebaikan. Dakwah lahum bil khair, doakan mereka agar baik. Jangan dicela yang belum ke masjid. Dia muslim, ntar juga kalau mati dibawa ke masjid juga. Nah kan gitu, ya enggak? Orang yang jarang ke masjid, giliran mati dibawa ke masjid. Masih syukur nggak dibawa ke gereja, bawa ke masjid. Ya, orang kita ini kadang orang yang bukan Islam dicela. Giliran orang Islam jarang sholat, dihina. Giliran mati mau dikremasi gaya orang bukan Islam, wah dia kan muslim, gak boleh. Ya Allah, makanya Pak, dakwah itu membela, memberi solusi, ya, membangun, mengajak, bukan mengejek. Bisa dipahami? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak yang mau ada pertanyaan. Pak, kebanyakan mungkin ada Pak. Enggak. Assalamualaikum. Mungkin saya mau bertanya mengenai MUI tadi. MUI itu statusnya Pak, yayasan atau di bawah pemerintah gitu kan? Terus kemudian apakah untuk pendanaannya masih ditanggung pemerintah atau merupakan usaha tersendiri? Oh, ya. MUI itu independen. Ya, dulu berdiri atas prakarsa Pak Harto yang meminta para ulama untuk membentuk satu kesatuan ulama. Akhirnya berdiri MUI. Apakah ada dana dari pemerintah? Ada dana hibah. Dana hibah. Itu seperti itu. Cuman yang enggak besar. Karena kira-kira 10 tahun belakangan itu dana hibah untuk MUI dinolkan. Kalau dulu-dulu masih ada. Sekarang jadi noleh. Ada lagi kalau di DKI ada dana hibah. DMI dana hibahnya hampir 180 miliar. MUI DKI hanya 7 miliar. Lebih banyak DMI. Itu begitu. Ya. Lalu apakah ada usaha yang dimiliki MUI? Dulu ada pemasukan untuk kegiatan MUI dari LPPOM MUI. Ya. Jadi kalau sertifikat halal itu kan Dewan Fatwa. Nah, LPPOM itulah yang secara teknis itu meneliti ya produk-produk yang kemudian apakah ini halal atau tidak halal. Nah, itu kan ada biaya kan. Nah, biaya itu menjadi pemasukan MUI. Sekarang pemerintah kemarin nggak boleh MUI. Sekarang diberikan lembaga swasta lain, bukan MUI. Itu seperti itu. MUI hanya fatwa saja, sehingga apa? Ya fatwa saja kan nggak ada pemasukannya.
Kalau LP POM itu ada perusahaan atau apa datang untuk minta apa diteliti, ada biayanya, ya sisa biaya itu untuk operasional MUI. Sekarang nggak ada. Itu begitu. Ya. Jadi ya lembaga yang independen, tidak di bawah pemerintah, tetapi menjadi shadikul umara, menjadi rekan daripada pemerintah dalam apa? Membangun bangsa dan negara. Kan dikatakan apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri itu kata Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, ulil amri humul umara wal ulama. Ulama dan umara itulah ulil amri. Kalau umara itu memerintah dengan paksaan, dengan memaksa. Itu umara. Gubernur itu kalau memerintah rakyat dengan paksaan. Undang-undangnya ini, aturannya ini, nggak mau nanti sanksinya ini. Itu umaro, betul nggak? Jadi umaro itu punya hak memaksa. Ulama juga memerintah masyarakat tanpa paksaan. Kenapa? Dia memerintah masyarakat lahul amr tapi tanpa paksaan. Itu begitu. Sehingga apa? Kalau umaro boleh bawa pentungan. Bawa pentungan itu boleh. Tapi kalau ulama nggak boleh bawa pentungan. Kalau bawa tongkat boleh, tongkatnya panjang. Supaya apa? Supaya buat nahan beban badan saja. Nabi Musa itu beda dengan Nabi Sulaiman. Tongkatnya Nabi Musa panjang, tapi nggak bisa digunakan untuk memerintah. Nah, namanya aso, tongkat panjang. Karena Nabi Musa kalau jalan itu nggak seimbang kalau tanpa tongkat. Nabi Sulaiman tongkatnya pendek, namanya Musa, tongkat pendek. Dan namanya tongkat komando karena dia raja. Ya, Jenderal Panglima TNI, Kapolri, bawa tongkat kan? Tongkatnya pendek. Kenapa? Maju, kanan, kiri, maka siap, gerak. Ya, kalau jenderal udah suruh, pakai tongkatnya. Soekarno punya tongkat kan? Tongkat pendek. Tapi kalau tongkatnya panjang, yang suka dipakai sama jamaah tabligh dan yang lain, itu nggak ada efek itu. Karena apa? Hanya tongkat untuk yang nyangga badan, itu orang udah tua, jadi ini pegangan. Makanya apa? Mau bawa tongkat pendek atau tongkat panjang? Kalau mau tongkat pendek, jadi amir, jadi gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Karena setiap ucapannya yang resmi ada dalam lembaran negara menjadi sebuah keputusan, maka bersifat memaksa. Itu. Tapi ulama MUI nggak bisa maksa, hanya bisa menghimbau, mengajak, mengarahkan. Tapi sama-sama ulil amri. Nah, umat Islam diharapkan taat kepada ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa? Yang menafsirkan ketaatan kepada Allah dan Rasul, ya ulil amri. Sekarang ini, taatlah kamu kepada Allah. Dalam praktek bagaimana taat kepada Allah? Taatlah kamu kepada Rasul. Dalam praktek gimana? Seringkali kita terjebak dalam konsep dasar. Betul nggak? Konsep dasar, besar, ideal. Praktisnya di mana? Taat kepada Allah dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, yang taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Kalau ada aturan pemerintah yang baik, kita taati. Kalau ada himbauan ulama, ya kita turuti. Nah, itulah taat kepada Allah dan Rasul. Ini hadirin. Kenapa? Ada yang pernah ketemu Allah? Ngelihat? Ada. Oh, taat kepada Allah maksudnya melaksanakan Quran. Taat kepada Rasul maksudnya melaksanakan hadis. Apakah setiap orang bisa memahami Quran dan hadis? Bisa nggak? Oh, Bapak baca Quran
Paham artinya enggak? Wah, ada terjemahnya, Kiai. Ada terjemahnya. Paham enggak terjemahan tadi? Enggak paham. Orang saya suka sebagai ustadz pengen naik derajat pemahaman orang Ciracas. Orang di kita nih baca maulid 2 jam. Simtuduro, betul enggak? Barzanji. Mantap enggak? Sambil apa namanya, kalau saya baca maulid syahdu banget kan? Marhaban, marhaban, jadal Husaini. Wah, paham tuh, marhaban. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Saya tanya sama ustazah, itu tadi apa nasibnya bagus banget. Tahu artinya enggak? Enggak tahu, Kiai. Astagfirullahaladzim. Termasuk itu tim vokal itu, saya tanya tim vokal yang pada pakai hadroh itu, tahu artinya enggak? Enggak. Itu artinya in qila zurtum bima rajatum. Ya. Jika kamu itu mengunjungi Nabi, ke ziarah ke makam Nabi, setelah kamu pulang, apa yang kamu bawa? Ya akramal khalqi. Ini itu kisah kalau kamu udah sampai ke makam Nabi, ziarah ke makam Nabi, pulang itu kamu bawa apa? Bawa kebaikan. Kebaikannya apa? Mau taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi banyak orang yang baca nggak tahu artinya. Sama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Prakteknya bagaimana? Prakteknya ikuti aturan pemerintah dan ikuti himbauan ulama. Begitu. Ya hadirin rahimakumullah. Oh nanti ini kalau aturannya zolim, ya nanti kan tidak boleh taat kepada makhluk ketika mengajak untuk maksiat kepada al-Khaliq. Itu konsep dasar. Ada konsep praktisnya. Nih hadirin. Maka mari kita bukan hanya belajar konsep-konsep dasar yang indah, yang bagus, tetapi kita juga mesti belajar konsep yang sifatnya praktis. Yang praktis itu ideal apa enggak? Saya tanya, yang praktis itu ideal apa enggak? Enggak lah. Saya tanya ini, dalam ketika orang lagi kajian muda-mudi, dibacakan hadis Nabi. Qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Kalau mau nikah, para pemuda, pilih wanita itu karena cirinya 4. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, li diniha. Wanita itu kalau cari istri, cari suami, cari istri itu 1 yang cantik. 2, li maliha karena kaya. Cantik, kaya. Li nasabiha, pendidikannya bagus. Yang keempat, lidiniha, akhlaknya baik. Kira-kira dulu itu ketika kita akhirnya ketemu ibunya anak-anak, memenuhi 4 kriteria ini apa enggak? Saya tanya nih, 4 kriteria ada apa enggak? Kalau 4 kriteria akhirnya artinya nih jamaah sekalian, makanya apa? Bahwa konsep-konsep ideal itu indah dalam seminar, indah dibicarakan, prakteknya susah. Makanya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita selalu membawa dalil, bawa konsep-konsep ideal, gak pernah berhasil, itu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau udah lulus kuliah, apa yang dilakukan? Tiada rotan, akar pun jadi. Betul nggak? Tiada rotan, akar pun jadi. Nggak ada nasi biryani, nasi uduk pun boleh. 4 kriteria nggak ada, 2 aja cukup. Alhamdulillah. Kalau kurang cakep bawa ke salon, poles aja, kan gitu kan. Kalau kurang pinter cari guru, kan gitu kan. Kalau istri kita calonnya bukan anak orang kaya,
ya tugas suami bikin dia kaya. Kalau ternyata udah kaya tapi akhlaknya kurang baik, cakep sih cakep tapi nyebelin banget omongannya, ya itu dia bawa ke pengajian. Betul nggak? Nah tugas suami itu begitu, jangan cari yang ideal semuanya. Kalau cari cakep, kaya, pinter, lalu kemudian akhlaknya baik, ngukur diri dulu. Emang sih itu cakep, kan gitu kan? Emang sih itu kaya, emang sih itu soleh, kan gitu kan? Jadi hadirin, yang ingin saya sampaikan adalah bukan berarti kita meninggalkan konsep-konsep yang ideal. Konsep yang ideal itu tetap harus ada. Tetapi dalam praktek, maka lihat kemampuan diri dan kelompok kita. Sumber daya kita cukup apa enggak? Dananya sudah siap apa belum? Waktu yang diperlukan cukup apa enggak? Maka ini tadi, kebanyakan umat Islam senang sekali berpikir besar, lupa bahwa dia masih napak di tanah Indonesia. Kita ini masih di Indonesia, Mas. Kita masih napak di tanah, bukan terbang di awang. Kalau di awang-awang bisa melihat semuanya. Tetapi pada saat napak di tanah nggak bisa apa? Ini hadirin, memilih pemimpin nggak bisa. Memilih pemimpin itu sidik, amanah, fatonah, tablik, kan gitu kan? Wah ternyata nggak ada kursi ini, nggak usah milih aja dah. Emang situ punya sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Betul nggak? Dikembalikan kepada masing. Oh iya juga ya. Itu hadirin. Situ aja ngomong aja susah kok bilang tablik kepada orang lain. Tablik itu kan komunikatif. Ditelepon, ngangkat, diundang, datang, diajak ngomong, asik. Kan gitu kan? Nah ini dia. Idealnya ya sidik, amanah, tablik. Cuman kita ini kalau zaman pilkada muter-muter membahasnya itu. Betul nggak? Akhirnya apa? Pihak lain sudah melangkah 10 langkah, kita masih sibuk sepakat apa nggak sepakat. Akhirnya Pak umat Islam selalu apa? Ketinggalan kereta. Karena apa? Berkutat kepada konsep-konsep dasar yang praktis saja lah. Konsep dasar di kuliah. Kalau dalam praktek ikut pemimpin, ikut ulama. Gini, kanan-kanan, kiri-kiri. Begitu hadirin. Ya, ini apa? Saya selaku MUI di Ciracas selalu mengajak semua pihak untuk apa? Praktik. Itu. Teori udah kebanyakan teori. Ya. Tapi prakteknya. Habis ngaji, what is the next? Apa follow up-nya? Apa tindakan kita setelahnya? Kan gitu kan? Jadi setiap kegiatan kita akan ditindaklanjuti oleh kegiatan berikutnya sehingga bisa dievaluasi. Agar bisa dievaluasi, ini DKM temanya opo. Kan gitu kan? Temanya apa? Kajian Quran, oke, tafsir. Kan gitu kan? Surat apa yang berkenaan dengan apa? Bahasanya apa? Gitu. Nabi Ibrahim dakwahnya kepada siapa? Kepada Raja Namrus. Nabi Ibrahim itu dia itu kalau pakai bahasa modern dia politisi ulung dia. Yang dikritik itu raja. Betul nggak? Gitu. Nggak didukung lagi sama bapaknya. Tetapi tetap sukses. Itu hadirin. Nabi Musa dalam lingkungan istananya Fir'aun, politisi dia. Bahkan sempat jadi DPO. Kan Nabi Musa jadi DPO apa enggak? Jadi DPO, daftar pencarian orang. Gara-gara apa? Bunuh orang Mesir. Lari dia ke Madian. Setelah 10 tahun balik lagi. Memang dalam rumus Islam itu perubahan itu setelah 10 tahun. 7 tahun disuruh sholat nggak mau, 7 tahun suruh sholat nggak mau, awas-awasin. 10 tahun nggak mau sholat juga jewer. Sama penguasa-penguasa itu kalau udah 7 tahun biasanya mulai stabil,
mulai tunjuk kanan, tunjuk kiri. Kalau belum 5 tahun masih hati-hati. Kalau udah 10 tahun lewat, salah nggak diingatkan, masalah. Makanya Pak, 10 tahun anak disuruh sholat nggak mau, itu begitu. Nah ini ada rumusnya ya, hadirin. Rumus-rumus perubahan sosial. Gitu. Baik, saya pikir ini saja. Jadi hadirin rahimakumullah. Ya, oke. Oke. Izin ya. Pertama tadi ya disinggung bagaimana di Arab Saudi ini sudah ada keterbukaan. Mohon kita diinformasikan bagaimana respon para ulama di level Arab Saudi dan dunia, karena ini kan juga jadi pusat ibadah kita di sana. Kalau misalnya langsung terbuka di sana, bahkan ada informasi juga ada yang tidak menggunakan kerudung di seputar Madinah. Ada beberapa video yang sudah terekam. Nah, bagaimana respon ulama dunia dan khususnya di Arab Saudi itu pertama. Yang kedua, mengenai bagaimana pemenang itu bisa mewarnai peradaban. Dia bisa membangun peradaban sehingga bisa dibikin seperti yang di Kesultanan kemarin. Nah sekarang ini kan peradaban Barat ini kan masih di atas. Bagaimana dia bawa pengaruh ke lain-lain, bahkan mereka melakukan kekerasan. Bagaimana kita melihat sejarah di Aljazair ketika Islam menang itu ditekan. Kemarin juga di Mesir itu juga di kudeta. Bahkan di level Indonesia juga gimana nih sekarang? Kita saya melihat begini, 20 tahun yang lalu bagaimana gerakan PKS ini secara politik dibayangkan dan bagaimana tasawuf itu mewarnai bagaimana A'agim itu, saya ikut dulu waktu itu 2 tahun bagaimana dia menemani Polhukam. Ini arahnya bagaimana 20 tahun ke depan di level legislatif, yudikatif, bahkan ini masuk nanti orang-orang yang soleh tadi yang sudah dididik. Tapi ternyata enggak. Jadi ternyata ya yang di level di tiga legislatif ini nggak masuk nih yang dididik 20 tahun yang lalu. Nah, sehingga kita melihat bahwa kadang-kadang mereka yang soleh tadi yang dididik itu nggak masuk ke level-level itu. Yang masuk adalah ya tadi nih yang dititip, terus kemudian mereka yang nggak tahu jadi pejabat yang gitulah. Gitu ya. Sehingga Islam itu tidak mewarnai. Jadi akhlak Islam itu tidak mewarnai di level pemerintahan itu tadi. Nah, untuk mengatasi itu ke depan yang 20 tahun ternyata tidak terjadi, apa yang para ulama pikirkan sehingga kita masyarakat yang awam ini itu bisa ikut. Oh, ini pertanyaannya berat ini. Internasional ya. Baik, hadirin sekalian. Jadi kadang kita berkaca pada sejarah. Perubahan sosial itu masih terjadi. Tetapi jangan direkayasa pengen cepat berbuah seperti yang kita mau. Ngerti nggak? Bahwa masyarakat itu al-mustama'u yataghayyar kulla hin. Masyarakat itu selalu berubah, dinamis. Gitu. Kalau kita bicara masyarakat, unsur yang membangun masyarakat apa saja sih? Masyarakat itu ya dibangun oleh pemikiran yang berkembang di tengah mereka, kecenderungan perasaan emosional mereka. Kayak kebangsaan kan emosional kan? Itu. Sekarang kita masyarakat bangsa. Dulu masyarakat itu bukan masyarakat bangsa, tetapi sebagai umat. Ini Darul Islam atau Darul Kufur zaman dulu. Negara
Kristen, Bizantium, negara Islam khilafah, kan gitu kan? Itu dulu. Sekarang masyarakat dibangun atas dasar kebangsaan, masyarakat bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Mesir, bangsa Saudi. Itu begitu. Ya. Apakah ke depan itu akan konsep kebangsaan akan berubah menjadi Darul Islam dan Darul Kufur lagi? Ya bisa jadi. Itu begitu. Ya. Nah ini harus dipahami dulu di sini. Nabi itu dalam perjuangannya nggak gampang. Nabi mengatakan setiap 100 tahun akan ada mujaddid, pembaharu. Bukan membuat agama baru, tetapi memperbaiki pemahaman dan pengamalan Islam kaum muslimin agar kembali kepada substansi agama Islam setelah mengalami disruption. Nabi 23 tahun dibimbing oleh wahyu. 10 tahun Nabi di Madinah. Betul nggak? 10 tahun. Itu yang menjadi dasar ulama kita, presiden itu paling lama 10 tahun. Karena Pak Nabi saja di Madinah hanya 10 tahun. Gara-gara ada hadis Nabi 7 tahun itu suruh sholat, 10 tahun pukul, maka hendaknya presiden itu 5 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali. Jadi 10 tahun. Cuma 5 tahun turun dulu. Gitu. Nah, ini hadirin. Setelah Nabi wafat, ya kan, umat Islam itu di bawah kepemimpinan para khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada peperangan nggak? Ada konflik internal nggak? Ada, banyak. Ada konflik internal, ada peperangan. Tetapi semua bisa dihadapi dengan baik. Karena apa? Suasana iman, suasana amal soleh masih sangat kental. Itu begitu. Semua orang pengennya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Namun setelah 30 tahun masa khalifah, pemerintahan yang adil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, datanglah pemerintahan berdasarkan keluarga, Bani Umayyah. Betul nggak? Ketika sudah bukan lagi pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pemerintahan bersama, tidak atas dasar keluarga, bukan atas kelompok, apalagi kelompok keluarga. Kan tadinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pemerintahan itu ya pemerintahan yang bersifat umum untuk semua. Ketika Bani Umayyah untuk kebanggaan keluarga Umayyah. Itu begitu. Mulailah terjadi penyimpangan. Kesejahteraan hanya untuk satu keluarga. Itu begitu. Nah, hadirin. Ya. Nah, saya kasih cerita dikit. Ali meninggal. Lalu dijadikan khalifah Hasan. Pasukan Hasan sangat banyak dibandingkan pasukannya Muawiyah, gubernur Syam. Tetapi pendukungnya Hasan terbelah menjadi 2, sebagaimana pendukungnya Ali terbelah menjadi 2. Biar banyak, kalau terpecah menjadi 2 pasti kalah. Biar dikit, kalau solid pasti menang. Bisa dipahami enggak? Itu dalam zaman pilkada ini jadi rumus. Biar banyak tetapi terpecah belah pasti kalah. Itu aja. Satu bilang gercos, satu bilang golput, satu bilang ini. Nah, kalahnya yang begitu. Makanya harus satu kata dulu. Sementara pihak ono udah sini aja, kan itu kan? Itu. Mereka praktis. Sementara umat Islam teori mulu. Yang mau gercos jadinya nyoblos. Yang golput hanya tepuk tangan doang, kan gitu kan? Jadi umat Islam itu, orang-orang kafir di Indonesia itu, mereka itu praktis. Saya ke kanan, dapat apa dari kanan? Saya ke kiri, dapat apa dari kiri untuk kemajuan eksistensi kami dan agama kami.
umat Islam paling banter, kami dapat dana hibah berapa kalau Anda jadi. Teori mulu, sidik amanah fatonah, tetapi terlambat melangkah. Ini saya, pasukan Hasan lebih besar, mau perang sama Muawiyah. Tetapi Hasan itu dikhianati oleh salah satu pasukannya, kaum Syiah. Kata orang Syiah, ya Hasan. Nah, Abu Bakar wa Umar kafirun. Abu Bakar dan Umar kafir. Ya, enggak. Kata Hasan, kafir. Lah. Jadi orang Syiah maunya Hasan bin Ali mengatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman kafir sesuai dengan pendapat mereka. Hasan enggak. Abu Bakar, Umar bukan kafir. Dia muslim yang soleh. Karena enggak terima orang Syiah, Hasan ditikam dari belakang. Oleh siapa? Oleh istrinya yang Syiah. Pakai pisau beracun. Akhirnya Hasan gimana sang perang melawan Muawiyah supaya Muawiyah tunduk kepada pemerintah pusat. Kan Muawiyah nggak tunduk kan? Akhirnya sementara pasukan saya nyerang saya dari belakang. Didatangi sama Muawiyah, ya Hasan, gimana? Jadi perang apa enggak? Bahasa kita. Aduh paman, pasukan saya itu pecah dua, bahkan saya diserang dari belakang. Sekarang gini Hasan, nggak usah perang. Gimana kalau biar saya yang memimpin? Pokoknya urusan kamu, keluargamu, kamu dan semuanya saya tanggung. Akhirnya Hasan, ya sudah, daripada perang belum tentu menang, lebih baik terima tawaran Muawiyah. Dia turun tahta, nggak jadi khalifah, tapi semua kebutuhan dia dan keluarganya ditanggung oleh negara. Muawiyah jadi khalifah. Terjadilah persatuan nasional, nggak ada lagi peperangan di kalangan kaum muslimin, hanya satu pemimpin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dikatakan masa itu amul jamaah, tahun di mana umat Islam bersatu karena kebijakan Hasan turun tahta dari khalifah menyerahkan kepada Muawiyah. Zaman sekarang apa? Koalisi. Udahlah, oposisi atau koalisi. Kata-kata Hasan, koalisi saja. Jadi nggak ada lagi perseturuan di internal umat Islam. Muawiyah menjadi khalifah, langsung dia membangun armada tempur, membebaskan negeri-negeri di luar Islam dan taat kepada Islam. Kenapa tidak ada problem internal? Itu begitu. Namun di akhir masa Muawiyah ada problem internal. Kenapa? Semua wilayah sudah takut pada Islam. Akhirnya apa? Regenerasi kepemimpinan itu terlambat. Muawiyah menjadi khalifah berapa lama? 20 tahun. Kelamaan. Mestinya 10 tahun aja. Regenerasinya enggak, karena udah 20 tahun jadi khalifah. Muawiyah sahabat Nabi kan, penulis Quran. 10 orang yang termasuk dikabarkan masuk surga. Di akhir masa pemerintahannya Muawiyah, wahai penduduk Madinah, penduduk Mekah, kalau saya mati nanti yang kalian hendaknya memilih Yazid ya sebagai khalifah. Abdullah bin Abbas, nggak bisa. Di masa khalifah sebelumnya, khalifah itu dipilih, bukan diwariskan. Lalu Abdullah bin Umar, inna awalu man baddala dini rajulun min Bani Umayyah. Rasul pernah mengatakan orang yang pertama kali merubah agama itu laki-laki dari Bani Umayyah. La'ala hadza Muawiyah, mau merubah bahwa pemerintahan itu dipilih, malah diwariskan. Bahasa sekarang apa? Jadi yang namanya pemimpin itu mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Arab, kalau udah kelamaan memimpin, pengen yang melanjutkan adalah anaknya. Bisa dimengerti nggak?
Maka gara-gara itu terjadilah keributan. Yazid jadi khalifah, jadi sultan, tetapi nggak diakui oleh banyak orang. Datanglah 4 orang anak sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, sama Abdul Malik bin Marwan. 4 orang yang ngaji bareng sama Abu Hurairah. Berdoa di rukun Yamani, ya Allah, saya ke depan pengen menjadi penguasa Irak dan Basrah, kata Mus'ab. Urwah, ya Allah, saya ke depan pengen jadi ulama yang terbesar di umat ini. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair, ya Allah, jadikan aku penguasa Hijaz. Yang terakhir, doanya yang paling mantap, ya Allah, jadikan aku penguasa seluruh bumi. Abdul Malik bin Marwan. Yazid jadi khalifah. Lalu kemudian pada nentang nih 4 orang ini, wah nggak bisa, ya kan? Sama-sama lah seangkatan, umurnya sama, ya kan? Jenderal tertinggi sudah wafat. Akhirnya apa? Yazid meninggal, Abdullah bin Zubair naik jadi gubernur Mekah, Madinah, Hijaz. Mus'ab bin Zubair penguasa Irak, Basrah. Abdul Malik bin Marwan belum jadi apa-apa. Yazid mati, lalu kemudian naik tahta Marwan mati, naiklah anaknya Abdul Malik bin Marwan jadi penguasa Syam. Kata Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair, Hijaz tunduk di bawah khilafah ya. Kata Abdul bin Zubair, enggak bisa. Urwah tunduk, enggak bisa. Akhirnya apa? Abdul Malik bin Marwan perang melawan Abdullah bin Zubair, teman mengajinya sama Abu Hurairah. Abdullah bin Zubair mati. Ya, lalu disalib 3 hari nggak diturunkan. Lalu yang nurunkan ibunya Asma binti Abi Bakar. Mus'ab bin Zubair kalah. Jadilah yang doanya paling mantap jadi khalifah seluruh wilayah Islam, Abdul Malik bin Marwan. Makanya kalau doa itu jangan setengah-setengah. Doanya jangan setengah. Saya hanya pengen jadi penguasa Ciracas. Ya Allah, jadikan saya penguasa bumi. Itu Abdul Malik bin Marwan. Nah, hadirin, ini perubahan-perubahan sosial terjadi. Anak-anak sahabat. Tetapi mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, menerima iman Islam. Sejarah itu menjadi apa? Pelajaran bagi kita. Siapapun kita, kalau sudah pegang kekuasaan, cenderung akan menyimpang. Kalau nggak punya kekuasaan, banyak komentar. Tapi kalau sudah punya kekuasaan, banyak. Ketika nggak punya harta, kita hidup sederhana lah, zuhud, kan gitu kan? Tuh lihat teman-teman kita yang duitnya banyak, lupa ibadah, kan gitu kan? Tahu-tahu dia dapat rezeki nomplok. Jadi orang OKB, orang kaya baru, besoknya beli mobil, beli ini, jarang ke masjid. Padahal dulu, makanya kalau tadi ditanyakan era agim, manajemen kolbu, tasawuf, jagalah hati, kan gitu kan? Kan kita ini jadi orang jangan menampilkan diri sangat suci, karena kita itu yang terpenting bukan menjadi orang suci, tetapi menjadi orang siap bersuci kapan saja. Betul nggak? Setiap saat kalau kotor bersuci, betul nggak? Tapi jangan tampilkan diri kita seolah kita orang suci. Manajemen kolbu itu bagus, tetapi sangat suci banget, sangat sayang sama istri. Besoknya dilabrak sama istri karena kawin lagi. Kita nih, saya tanya nih, bapak-bapak, ini ada ibu-ibu apa enggak? Bapak-bapak itu sudah punya 1 istri, pengen lagi enggak? Jawabannya adalah pengen, tapi apa daya? Apa daya? Bukan nggak mampu, nggak berani. Kan gitu kan? Mama dilawan, habis aja.
Jadi hadirin rahimakumullah, dulu ini saya cerita aja. Dulu ketika saya kuliah sama teman-teman di Madinah, antum ke depan pengen punya istri berapa? 2, saya 3, teman-teman. Santor antum berapa? Aneh 1 aja. Wah, yang lain pengen, kan sunnah nih. Semua 2, semua 3 dan sebagainya. Sampai sekarang teman-teman saya yang dulu berniat punya istri 2, 3, sampai sekarang istri berapa? 1. Antum santor 3. Jadi saya nggak niat punya 2, 3, tetapi Allah uji 3. Yang berniat punya 1, punya 3, hanya dapat 1-1-nya. Bisa dipahami nggak di sini? Hidup itu adalah ujian. Yang mau 1 dapatnya diuji 3. Ternyata antum pengennya 1, coba 3 bisa berlaku adil apa enggak? Yang pengen 3, kamu nggak bisa adil, maka dikasih 1 saja. Makanya apa? Jangan sok suci, tetapi biasakan diri bersuci. Di pemerintahan, orang yang sok suci habis. Yang sok suci. Karena apa? Biasanya sikapnya kaku. Sikapnya formalitas. Itu. Kalau bicara kita harus sesuai dengan syariat, itu bahasa fikih. Kalau di dewan itu enggak itu. Substansinya syariat apa? Dalam undang-undang itu, pembentukan undang-undang itu bukan lagi mana dalilnya, Quran hadis, tapi substansinya itu bahwa segala kebijakan mesti berkeadilan, berpihak kepada kepentingan umum. Nah, begitu. Tetapi kalau selalu ngomongnya dalil, belum apa-apa sudah nggak masuk dalam kriteria. Bisa dipahami nggak sini? Di Saudi itu, kenapa sekarang ada perubahan sosial? Dikarenakan mereka beranggapan sudah sekian lama hidup bermewah-mewah, bahkan ada gaji khusus untuk rakyat. Cuma sekarang berkurang. Dulu saja saya kuliah di sana, kuliah gratis, pulang pergi tiket dibiarkan, dikasih, nikah dibiayain nikah sama mereka. Uang maharnya ada. Habis itu tinggal disupport. Bukan warga Saudi tetapi dapat banyak. Apalagi warga sana. Nah, mereka memprediksi penghasilan dari minyak akan habis nanti sekian puluh tahun yang akan datang. Dirubahlah oleh putra mahkota, pemasukan Saudi jangan hanya dari minyak, harus dari apa? Pariwisata. Maka dibikin tempat wisata di mana-mana. Saudi akan menjadi Eropa kedua, seperti Dubai. Syaratnya apa? Perempuannya jangan pakai cadar semua, harus bisa nari, harus bisa begitu. Maka inilah perubahan. Kenapa? Terbiasa hidup bermewah-mewah, khawatir nggak ada pemasukan, ya kan? Maka cari pemasukan yang paling gampang dari pariwisata. Supaya pariwisata naik, ya harus ada homer, harus ada tempat wisata. Lalu di mana iman Islam? Kan gitu kan? Itu sebuah pilihan. Cari berkah atau cari berkat. Nah, sekarang di sana itu nggak cari berkah, cari berkat. Jadi sekarang nih di Arab, wanita-wanitanya mulai buka cadar, buka hijab, cari berkat. Di Indonesia, wanita-wanita kita mulai terbiasa pakai jilbab panjang, pakai cadar, cari berkah. Memang begitulah dunia. Bagaimana kondisi ulama-ulama di sana? Ulama-ulama di Saudi yang ngomong bid'ah sunnah ditangkepin sama MBS, tangkepin tuh. Yang Wahabi tangkepin. Udah ribuan ulama ditangkepin di sana. Di sini ulama yang gampang ngomong bid'ah sunnah itu hanya di Indonesia saja sekarang. Di Saudi tangkepin itu. Kenapa? MBS bikin ini bid'ah, tangkep gitu. Jadi kondisi ulamanya ngeri di sana. Masjid-masjidnya ngeri. Nih hadirin, ini sampai segini dari subuh kita masih bisa ngaji kan? Di Saudi bisa nggak? Nggak bisa bro.
Di Saudi itu masjid, kecuali Mekah Madinah yang dikunjungi oleh jamaah haji umroh, masjid itu dibuka 10 menit sebelum adzan. 10 menit setelah adzan tutup. Kunci lah. Orang 4 orang ngumpul di masjid, ngobrol-ngobrol lama, roh, pergi. Nggak boleh. Di luar rumah itu 4 orang, 10 orang lagi ngobrol, apalagi kan modal kita tahlilan, bubarin sana. Negeri yang paling nyaman, masjid-masjid yang paling makmur, sholat berjamaah dan pengajian, bahkan lebih parah lagi, maulid di tengah jalan, Indonesia doang. Di Mesir sama di Saudi, suasana Islam hanya di Al-Azhar, Kairo. Coba di luar Al-Azhar, nggak beda jauh dengan Glodok. Makanya jalan-jalan, piknik, tahu. Saya dulu kuliah kemana-mana, jadi tahu, oh ternyata lebih enak di Indonesia. Masjid kapan saja bisa masuk. Ya, mau di emperan kita lama-lama bisa. Apalagi di sini ada Jumat berkah, ada Ahad berkah. Mana ada di Arab? Gak ada. Di Arab itu masjid yang bangun pemerintah, tanahnya milik negara. Kalau negara mau bangun mall kayak di Jeddah itu, masjid-masjid besar di Jeddah itu dihancurin, sekarang dijadiin mall. Saya ulama bisa protes apa? Protes apa? Tanahnya punya negara, yang bangun negara. Imam, muazin, listrik, air yang bayar negara. Marbot negara. Nah kita di sini mau ikut-ikutan begitu, bahaya. Makanya kalau boti nggak dapat nggak usah protes. Masih bagus masjid dibiayai oleh tanahnya masyarakat, bangunnya masyarakat, biayanya masyarakat. Kapan masyarakat mau masuk bisa? Coba kalau semuanya udah dibangun oleh negara. Kayak di Malaysia, hampir semua masjid yang bangun kerajaan. Kalau kerajaan yang model begini nggak boleh, nggak bisa. Ya. Ceramah Jumat mesti ada surat dari negara boleh ceramah. Sedikit berani mengkritik pemerintah, coret, laporkan. Di Indonesia, penceramah yang banyak muji pemerintah, jangan panggil itu tuh. Betul nggak? Ini penceramah, tapi ceramahnya muji-muji pemerintah, besok panggil lagi sama DKM nggak? Jangan ada gitu, ganti yang kritis, kan gitu kan? Itulah Indonesia. Karena apa? Masjid-masjid kita independen. Masjid perjuangan itu satu-satunya di dunia hanya di Indonesia. Di Pakistan masjid yang bangun negara. Kalau Kementerian Wakaf itu dan keagamaan tutup. Makanya Pak, sampai sekarang negeri yang masjid-masjidnya paling makmur dengan sholat berjamaah bukan di Saudi, bukan di Mesir, bukan di Turki, di Indonesia. Meski begitu, ternyata apa? Makmurnya itu dari jumlah shaf paling juga 3-4. Paling banyak 40%. Lalu sekiannya masih kosong. Makanya Pak, umat Islam itu masih lemah dalam pengamalan agama. Dan Indonesia masih sangat baik dibandingkan yang lain. Hadirin, saya pikir ini cukuplah, nanti kita ngobrol yang lain.